Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini adalah video tentang pengayaan bab qada dan qadar. Rangkuman qada dan qadar. Yang pertama, qada dan qadar sering disebut dengan sebutan takdir. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sangat akrab dengan istilah takdir. Takdir itu diketahui oleh manusia setelah terjadi. Jadi kalau ada orang yang bisa menebak-nebak takdir, itu saya kira berlebihan, ya. Jadi kita semua tidak tahu tentang takdir itu. Jadi takdir itu sifatnya adalah gaib. Hanya Allah yang tahu, ya. Jadi kalau ada orang kok merasa hebat tahu tentang takdir, itu menurut saya menunjukkan kebohongan yang sangat besar. Nah, ketika takdir terjadi, sikap orang yang beriman adalah menerima dengan ikhlas akan musibah yang terjadi dan mengambil hikmahnya. Jadi dengan beriman kepada takdir, sesungguhnya kita ini akan belajar menjadi ikhlas. Jadi kalau belum terjadi, kita tetap berusaha keras. Jadi kalau takdir itu diketahui sebelumnya, ya pasti orang tidak akan mau bekerja keras. Misalnya orang tahu, oh saya akan mati 2 hari lagi. Pasti dia akan hanya ibadah saja. Tapi ternyata tidak banyak orang yang tahu. Kita kadang-kadang kaget, ya. Orang itu sehari-harinya, kemarin baru ketemu saya loh, sehat loh, segar bugar loh, tiba-tiba mati. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tahu tentang takdir seseorang, bahkan takdirnya sendiri. Nah, takdir itu dibagi 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak mungkin ada campur tangan manusia. Misalnya kelahiran, kematian, jenis kelamin. Nah, itu tidak ada yang tahu. Ada Pak, kelahiran bisa diatur-atur. Iya, memang Allah sudah menentukan bahwa seseorang nanti akan lahirnya sesar. Seseorang itu nanti lahirnya normal. Seseorang itu nanti lahirnya seperti ini. Begitu juga kematian. Tidak ada yang tahu dia matinya itu karena penyakit, matinya karena kecelakaan, matinya karena apa. Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, sekali lagi, pasti orang itu akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Oleh karenanya, kelahiran, kematian, bahkan termasuk jenis kelamin, kita tidak bisa memilih. Yang lahir laki-laki ya sudah, jangan minta jadi perempuan. Yang lahir perempuan juga jangan minta jadi laki-laki. Karena itu sudah takdir mubrom. Artinya kita tidak punya campur tangan. Namun juga ada takdir mu'alaq. Takdir yang mungkin masih ada campur tangan manusia. Misalnya kecerdasan. Jadi kalau ada orang kok tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kalau dia mau belajar, insya Allah dia akan bisa pinter, bisa membaca, bisa menulis. Begitu juga kekayaan. Jadi orang-orang yang mau belajar, mau kerja, mau berusaha, pasti dia akan mendapatkan kekayaan. Begitu juga jabatan. Oh, nggak mungkin lah aku anak wong desa, aku anak wong yang tidak punya pendidikan, saya tidak mungkin jadi ini, jadi itu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Nah, apa hikmahnya setelah kita tahu bahwa takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah? Maka terhadap takdir mubrom, sikap kita adalah sabar. Sabar, tabah, menerima, dan tawakal, pasrah kepada Allah. Jadi kalau sudah terjadi, itulah yang terbaik. Ada orang pengen anak laki-laki, ternyata lahir perempuan. Ada yang pengen anak perempuan, tapi lahir laki-laki. Ya sudah, sabar, tawakal. Pasrahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu rencananya. Nah, terhadap takdir mu'alaq, maka kita bersikap kerja keras atau ikhtiar. Seperti tadi, belajar yang rajin, banyak membaca, banyak berusaha, mencari relasi sebanyak-banyaknya, itu takdir mu'alaq. Begitu juga berdoa.
Insya Allah dengan doa itu bisa membuat takdir bisa berubah. Demikian. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat, bisa menjadikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.